Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alpin Hayati, kelas 11 TKJA. Saya ingin menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. Apa yang dimaksud OSI layer? OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Apa itu application layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Application layer adalah lapisan paling atas dari protokol model OSI atau Open System Interconnection, di mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai software aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Apa itu presentation layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Presentation layer adalah lapisan ke-6 dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatnya dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Apa itu session layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Apa itu transport layer dan contoh standarisasinya layer? Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Apa itu network layer dan contoh standarisasinya layer? Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut: pengalamatan logis dan melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jaringan. Apa itu data link layer dan contoh standarisasinya layer? Data link layer adalah layer kedua pada arsitektur OSI model yang menangani perpindahan data pada sebuah perangkat fisik dalam sebuah jaringan. Contoh dari data link layer: 1. NIC atau LAN card. Gateway adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Dan switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjambatan tak tampak, penghubung, penyekatan, atau segmentation. Banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC. PPP atau point-to-point protokol, gunanya untuk point-to-point suatu data. SLIP atau Serial Line Internet Protocol digunakan untuk menyambung serial. Apa itu physical layer dan contoh standarisasinya layer? Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Apa saja tentang ROIP? ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi.
Informasi tentang base station. Base transceiver station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Informasi tentang IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Informasi tentang IP interface. Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Informasi tentang repeater. Repeater merupakan sebuah perangkat yang dapat berfungsi untuk menerima sinyal yang di dalamnya berisikan data-data pada suatu jaringan tersebut. Jika kamu memiliki koneksi jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantor, namun kamu mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Keuntungan menggunakan sistem RoIP. 1. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan RoIP atau dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan E dan M, tone remotes atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan, telepon maupun komputer. 6. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. Dan 7. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.